Halo, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Panggil saja aku Lord. So ini adalah uh, vlog pertama aku di akhir tahun 2025 ini. Oke, saat ini tanggal 25 Desember 2025. Ini merupakan hari libur yang sangat menyenangkan. Aku harap juga teman-teman semua saat ini selalu dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Kali ini aku akan jalan dekat-dekat aja dari tempat tinggal aku. Aku akan jalan bersama teman-teman motoran juga, teman-teman dari Royal Enfield. Kali ini aku ditemanin sama anak aku, Mas Arya. Jadi ya anggap aja ini momen ayah dan anak lah ya. Setelah kesibukan kita di hari kerja, penting buat kita itu punya momen yang eksklusif lah ya bersama orang-orang terdekat. Gitu. Nah, jadi kemana kita? Tujuan kita ke sebuah kafe namanya Kidemang. Kidemang itu sebuah kafe yang masih berada di Kabupaten Jonggol. Ya, jadi ini merupakan kafe yang cukup populer lah, khususnya di teman-teman komunitas sepeda motor gitu ya. Jadi Kidemang ini kelebihannya punya pemandangan yang sangat indah. Jadi sambil kita ngopi, ngobrol, makan, itu kita bisa melihat hamparan gunung, bukan gunung sih ya, lebih tepatnya sih perbukitan, tapi orang sebut itu dengan gunung, namanya Gunung Batu. Cantik sekali tempatnya. Saya sudah pernah sekali ke sana. Jadi hari ini kita akan balik lagi ke sana gitu ya, sambil menikmati hari libur yang indah ini ya, di pagi yang cerah, di hari yang paling menyenangkan saat ini. Oke, tikung pertama kita akan bertemu dengan temannya Mas Om Ahmad ya di tikung pertama, sambil nungguin mereka datang dari arah Cibubur gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar teman-teman sekalian, kita lanjutin nanti aku update lagi rekaman selanjutnya. Oke, sorry guys, tadi ada kendala di mounting, jadi gambarnya nunduk-nunduk sedikit ya. Oke, aku pindahin aja ke helm, ke chin. So, seperti yang aku bilang tadi, kita akan bertemu dengan teman-teman di tikumnya dekat-dekat aja sini, di rumah sakit umum daerah Cilengsi, sambil menunggu teman-teman aku juga, Om Ahmad sama Om Iqbal sama Om Doli dan teman-teman lainnya ya. Mereka sedang meluncur menuju Tikum. Oke, mudah-mudahan nanti tidak hujan teman-teman, karena di beberapa hari yang lalu cuaca di Jabodetabek cenderung kurang bersahabat ya di beberapa titik. Jadi kalau kita lihat di akhir-akhir ini banyak jalanan yang jadi rusak gitu, sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan gitu ya. So mudah-mudahan pagi ini selalu cerah, seperti pagi ini tidak akan ada hujan harapannya ya.
supaya supaya saya nggak perlu cuci motor lagi di pagi hari setiap hari Minggu ya, cukup lumayan juga menguras waktu ya. Jadi kalau saya pribadi sih suka yang cuci motor sendiri ya, entah kenapa. Untuk motor ini saya lebih suka cuci motor sendiri, walaupun lebih ribet gitu. Oke, wah, lalu lintas luar biasa nih. Kita akan segera tiba di tikum pertama. Tampaknya teman-teman belum pada datang. Ya udah deh, aku masuk saja dulu, parkir aja dulu sambil nunggu teman-teman ya. Kok agak panas. Oke, nanti aku ambil lagi. Oke guys, kita lanjutin ya. Jadi teman-teman dari arah Cibubur sudah datang. Kita langsung menuju ke arah Gidemang. Ya, kurang lebih ya dari sini selambat-lambatnya 40 menit lah. Ya, itu udah lambat banget ya, kita jalan santai ini. Jaraknya sebenarnya cuma deket lah ya. Nggak nyampe 15 kilo sih. Cuman ya jalannya kita jalan santai karena memasuki jalan-jalan boleh dibilang perbukitan dengan kontur jalan yang cukup sempit lah ya. Kalau misalnya untuk motor sih nggak sempit lah, tapi kalau untuk kendaraan roda 4 untuk masih di beberapa titik agak sedikit effort. Nah nih, ini ngomong-ngomong Om Doli baru ganti motor kayaknya ini. Oke, kalau kita hitung kurang lebih rombongan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 dari 5 tersebut 4 Royal Enfield Classic 350 Reborn dan 1 Royal Enfield Himalayan ya. Nah, ngomongin Royal Enfield Himalayan ya, sebenarnya itu salah satu motor impian aku juga ya. Jadi aku pengen banget punya motor seri itu. Cuman pada saat keputusan pembelian tahun lalu, istriku saran nih, dia menyaranin ambil yang klasik karena dia suka banget. Jadi dia merasa senang banget kalau misalnya jalan-jalan gitu ya sambil halo Om Doli motor baru. Oke, aku balik lagi. Lagi EPP-nya pantas dari kemarin motornya kok nggak kelihatan, kalau jalan kok ngilang motornya, minjem lagi, aduh ternyata dia motor baru. Oke, baik lagi nih. Balik lagi sebentar ya. Yang ngomongin Royal Enfield Himalayan. Jadi ini tipe motor yang aku impiin. Kemudian tapi istriku nyaranin aku ngambil klasik. Which is aku juga suka ya, karena dia merasa bahwa kalau dia pengen ikut, buat dia adalah kalau tipe Himalayan itu terlalu ya, mungkin dia terlalu agresif lah ya. Jadi dia merasa kurang nyaman sebenarnya gitu. Tapi itu tidak masalah. Tapi kalau yang klasik itu kayak memang secara apa? Secara model juga everlasting gitu ya. Kemudian juga kalau di foto juga cantik, ya, jalan bersama pasangan sama istri itu juga nyaman gitu. Jadi ya udah, kita putusin ambil klasik. Nanti mudah-mudahan kalau ada rezeki nabung sedikit ya, syukur-syukur bisa beli.
kenapa nih? Oke, regroup. Oke, kita lanjutin ya guys. Saat ini kita berada di alun-alun Jonggol ya. Kita akan harus belah kiri nih, kalau nggak belah kiri ya. Oh, belah kiri. Melanjutkan perjalanan melalui daerah Pasar Jonggol ya. Jadi ngomongin daerah ini teman-teman, jadi daerah Jonggol sebenarnya daerah yang aduh, sangat potensial sekali ya. Jadi perkembangannya luar biasa ya. Yang awalnya mungkin ini ya, let's say beberapa belas tahun yang lalu, kalau orang-orang beli rumah sekitar sini itu ya dibilang waduh ini rumah kok jauh banget, terus kalau ke Jakarta mau berapa jam ya. Tapi tetap aja ya, kalau dilihat keadaannya, orang boleh beli aja gitu kan ya. Orang jalanin aja ya, termasuk aku. Jadi kalau hampir setiap hari PP Jonggol Jakarta itu lumayan guys, perjalanan kalau lancar enak ya, selama tidak ada masalah, khususnya itu di daerah pertigaan Medland Cilengsi ya. Wah itu kalau lagi trouble, lagi macet, itu bisa ampun-ampunan guys ya. Sampai orang bilang itu jalur neraka lah ya, karena saking tersiksanya para warga atau penghuni sekitaran setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta, kemudian pada titik tersebut kembali terhambat makan waktu yang cukup panjang ya. Jadi kalau dilihat-lihat ya, titiknya itu ya titik kemacetan yang paling nggak sampai 2 km, tapi itu bisa menguras waktu. Kalau lagi apes itu teman-teman bisa hilang di situ setengah jam tuh, nggak gerak atau bergerak pelan sekali gitu ya. Nah, baru-baru ini di media sosial para warga sekitar itu kan hampir setiap hari kalau kita nonton TikToknya itu nyampe informasi titik kemacetan yang luar biasa. Nah, dikarenakan ada perbaikan selokan ya di titik tersebut. Nah itu memakan waktu cukup panjang teman-teman, itu sampai 6 bulan bayangin. Jadi 3 bulan pertama selesai, kemudian ternyata baru 1 bulan atau 2 bulan rusak lagi gitu ya. Jadi harus diperbaiki ulang, dan itu dikerjain ulang teman-teman. Itu lumayan membuat para warga itu cukup kesal dengan keadaan tersebut ya. Tapi syukurnya sudah hampir lebih dari seminggu proyek itu akhirnya selesai ya. Jadi sebelum libur Natal tahun baru ini proyeknya pas banget selesai, sehingga tidak menjadi kendala ya. Mudah-mudahan selalu terjaga kondisinya, tidak mengalami kendala yang berarti. Jadi buat teman-teman seperjuangan ya, para pejuang-pejuang yang menuju Jakarta mencari nafkah, itu waktunya tidak terbuang percuma ya, dan bisa menggunakan waktu dan energinya untuk hal yang lebih produktif, yang lebih positif ya. Oke guys, kita masih jauh dari setengah perjalanan, tapi pemandangan semakin hijau ya. Teman-teman kalau lihat sebelah sana, saya agak sulit, sebelah sana Gunung Batu mungkin. Bukan Gunung Batunya, tapi bagian dari itulah ya. Nah, sebelahnya ini adalah aku lupa nama sungainya apa, tapi ini adalah spot
wisata yang cukup menarik bagi para warga sekitar, khususnya Ribut. Jadi untuk warga sekitar itu mereka ya sambil ngopi, sambil berenang di air sungai gitu ya, gitu ya. Sebuah wisata yang bersahabat lah secara biaya. Oke, sorry kita ketinggalan, kita harus kejar teman-teman di sana. Lihat pemandangannya teman-teman. Oke, nah teman-teman, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Jadi jalur ini juga jalur yang digunakan untuk para wisatawan ya, kalau ingin menuju ke Puncak 2 gitu ya. Jadi di Puncak 2 itu banyak spot-spot menarik ya, khususnya camping ground dan villa gitu ya, di udara yang cukup sejuk ya dan berkabut gitu. Nih teman-teman bisa lihat nggak nih? Asik ya. Wah, asik. Nah, waduh, ini ditumbuhin ilalang bambu nih. Kemarin-kemarin waktu belum ditumbuhin ilalang bambu, di sebelah kiri itu bisa melihat ini Om Doli, lihat, aduh, masih aja kelakuannya ya. Hari dulu gitu. Oke, baik lagi teman-teman. Ketika dulu sebelah kiri kita nggak ditumbuhin bambu, itu kita bisa lihat sisi sebelah kiri kita tuh cantik sekali, teman-teman. Nah, tuh, kok nggak sosial teman-teman? Ya. Jalanannya kembali rusak. Jalannya mulai cukup menantang teman-teman ya. Ya bagi warga sekitar sini biasa lah ya. Tapi mungkin bagi orang-orang yang terbiasa dengan kondisi jalan yang datar, mulus, pasti butuh sedikit penyesuaian ya. Nah, di titik ini teman-teman jalannya sudah jauh lebih baik ya. Nah, aduh enak banget nih teman-teman kalau udah lewat jalan ini. Aduh. Ya. Coba kalau proses pengembangan jalanannya sampai ke belakang tadi ya, justru pasti akan bikin jauh lebih nyaman lah ya buat warga sekitar maupun warga wisatawan gitu yang melewati jalur ini. Oh, sorry. Oke. Nah, di jalur ini juga rasanya apa ya? Kalau kita jalanin teman-teman jalanin di pagi hari itu masih ada sedikit kabut-kabut gitu ya. Waduh romantis banget teman-teman.
Oke, kita lanjut. Let's go. Ya, kalau teman-teman lihat, oh, Bang, kenapa melewati garis tidak putus-putus? Ya, kondisional teman-teman ya. Idealnya begitu. Tapi kalau nggak kita lewatin, malah akan semakin lama ya. Tadi Mas Rang juga udah menimbang bahwa, kok Mas Rang sih malah, aku udah menimbang bahwa cukup aman untuk dilewati. Oke, ngomong-ngomong soal Mas Rang, jadi Mas Rang itu menurut aku sih dia tuh role model aku lah ya untuk kategori motovlog. Jadi apa ya, gaya khas berbicara dan sisi konten itu menurut aku suka banget. Jadi even mungkin aku juga banyak ya menduplikat lah ya gayanya Mas Rang gitu. Oh, kan, kelakuan Om Doli itu seneng banget. Oke, semakin mendekati Gunung Batu, semakin indah pemandangan yang teman-teman bisa lihat dari sini lah ya. Sudah mulai bermunculan spot-spot wisata, gitu ya. Baik itu kafe, camping ground, arena bermain, semacam teman-teman. Dan menurut aku juga ya cukup terjangkau lah ya dengan apa yang kita dapatkan dengan harga, menurut aku sangat worth it gitu ya. Jadi bisa dijangkau oleh semua jenis kalangan lah, tanpa harus mengorbankan banyak kualitas gitu. Oke, kita coba overtake ya teman-teman sebentar. Oke, cukup aman ya. Peluk ayah dek kalau memang ini mantapnya sakit. Ngeri anaknya, aku jarang ikut teman-teman, jarang ikut riding, jadi belum terbiasa punya pantatnya sakit. Padahal motor ini sofanya empuk banget ya. Ya mungkin dia posisinya kurang pas, kurang nyaman. Ya malumlah anak-anak ya. Nah ini contoh nih Green Villa nih. Jadi Green Villa ini salah satu tempat liburan warga-warga sekitar gitu ya. Oke, kita mendaki cukup tinggi teman-teman. Ya,
Sorry teman-teman, jadi revisi sedikit. Ternyata kita itu tidak langsung ke Demang. Ini kita mau ke Rawagede dulu. Pantesan rutenya tadi bingungin ya. Tapi anyway ini worth it lah ya. Kita coba lihat sebelah sana itu apa itu ya? Jalan atau longsoran? Teman-teman lihat nggak? Teman-teman lihat nggak sebelah sana? Oke, kita telah tiba di situ Rawagede. Mau ke warung dulu di atas itu apa? Bebas, Mau bebas. di sini dulu. Oke guys, kita baru saja sampai di situ Rawagede ya. Jadi tadi ternyata salah mapping, ya. Mappingnya ke Demang gitu ya. Ternyata teman-teman ke sini dulu gitu sebagai spot foto-foto. Nah ini tempatnya asik banget teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin udah sering kesini sudah biasa ya. Tapi nggak ada salahnya buat teman-teman yang belum coba kesini, main ke sini. Tempatnya asik teman-teman. Apa ya? Ada rawa situ ya, ada situ. Kemudian juga bisa juga camping. Ya, udaranya juga segar. Ya, coba gas banget. Dapat udara lagi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita baru saja akan meninggalkan Setu Rawagede. Sekarang akan menuju ke Kidemang. Nah, ini benar Kidemang beneran nih, teman-teman. Kalau tadi kita salah deteksi ya. Jadi, nah ini kita sekarang ke Kidemang. Let's go. Oke, menurut ada kurang lebih jalan akan kurang lebih 28 menit ya, anggaplah 1,5 jam gitu ya. Jaraknya lumayan cukup dekat, tidak nyampe 10 kilo. Cuman memang sekali lagi ini rutenya adalah rute untuk
jalan-jalan gitu ya, nggak bisa ngebut-ngebut gitu. Oke, teman-teman, tadi aku lupa rekam. Jadi kita untuk ke arah Kidemang, kita melewati jalan kampung ya. Seperti ini jalannya. Lumayan asik. Ya, memang jalan yang cocok untuk motor ya. Tapi aku lebih suka jalan yang begini-gini, teman-teman. Apa ya? Asri gitu ya, dengan para warga sambil melihat kehidupan sehari-hari, sambil melihat sawah para warga, seru. Tuh, ya kan, pemandangannya
cantik banget lah menurut aku. Ya, untuk kategori perjalanan yang tidak jauh, udah teman-teman bisa lihat di sebelah sana, ke kanan itu, ya kan? Hamparan perbukitan, ya, anggap saja gunung lah ya. Uh, aku susah menjelaskan istilah yang tepat gitu ya, tapi yang pasti pemandangannya indah. Aduh, 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 aduh. Oh, hati-hati. Haha. Oke, jalanannya semakin menurun dan berkelok, teman-teman. Oke. Cukup asik, cukup asik. Apalagi kalau teman-teman suka sepedaan, kayak ini rute yang cukup menarik gitu ya untuk dijadikan pilihan. Ya. Dulu aku masih ingat banget zaman-zaman pandemi. Waduh, itu kita wah, sama-sama relatif. Oke, zaman pandemi kita itu musim banget ya, sepedaan ya kalau teman-teman, jadi kayak menjadi tren yang luar biasa gitu ya. Oke. Oh, wah ini pelan-pelan terpotongnya apa ini? Sayang sekali itu. Waduh, akan berdambruk teman-teman. Oke, gas, tanjakan. Oke. Asik.
Yuhu. Ya. Tiga menit lagi kita akan segera tiba di Demang, teman-teman. Ya, meskipun kita tadi sebenarnya waktu di situ Rawa Gede itu makan Indomie ya, tapi ya udahlah. Anggap saja tadi itu hidangan pembuka. Nah ini hidangan yang utama gitu ya. Atau sekali-kali juga ya, nanti normal lagi ya udah kita makan teratur yang sehat ya. Bukan berarti makanan tidak sehat, maksudnya adalah secara jadwal, kemudian secara dietary itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing tubuh kita. Nah, tuh lihat teman-teman, lihat. Adek dari sini tuh, Dek. Itu namanya Gunung Batu, Dek. Tuh. Cukup ya? Oke. Wah. Oke, kita segera tiba di Kidemang. Wah, oke, kita parkir dulu ya. Mari kita cari parkir. Mudah-mudahan masih dapat tempat, teman-teman. Luar biasa. Tamunya sudah banyak sekali. Slot mobilnya penuh semua ya? Oh, penuh semua. Oke, kita siap-siap turun. Oke, mari kita menuju ke dalam. Kalau melihat parkirannya lumayan padat ya. Sini aja, Bang. Kita pindah. Iya. Bang. Oh. Tadi itu kosong. Oke.
Mari. Salah ya. Selamat siang, Pak. Ya. Sekali di bawah ya. Yuk. Dari mana? Mereka di mana, Dek? Oh, kayaknya ke bawah. Oke, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dapat? Hah? Oh. Jadi gimana, Om? Cukup lah. Cukup lah ini. Cukup banget. Oke. Apa, Dek? Hah, kuatiau. Gas. Satu. Jebret. Tik. Ayah mau apa ya? Ayah mau makan. Nasi goreng. Semalam kita makan nasi goreng ya? Oke. Iya, masa nasi goreng lagi? Oke, kita coba. Bihun. Yang goreng. Minumnya ini aja ya. Kita berdua aja ya. Masuk apa? Minum apa? Es jeruk. Es jeruk. Lemon tea. Satu lemon tea. Oke. 15. Ya. Oke, kita akan segera meninggalkan Ki Demang. Ini teman-teman akan meluncur ke sambil arah pulang. Mau beli cerai durian ya, kita sambil jalan lah ya. Bisa jadi dapat ya beli, kalau enggak ya langsung pulang. Keadaan sudah mendung, mudah-mudahan tidak hujan segera ya.
Oke, teman-teman, barusan kita berpisah dengan rombongan ya. Jadi saya memutuskan untuk langsung motong jalan lewat jalanan di dalam alun-alun Jonggol ya. Akan banyak menghemat waktu lewat jalan besar. Jadi mungkin ini adalah penutup sesi kita pada sesi yang saat ini. Mohon maaf kalau suaranya kurang clear ya teman-teman. Jadi mikrofon utamanya aku habis baterai. Jadi ini menggunakan backup mic dari apa namanya intercom ya. Mungkin saja kualitasnya berbeda ya, tapi yang penting maksud dari pesan aku bisa teman-teman terima. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, dan aku juga tak kurang-kurangnya mendoakan selalu teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kalau gitu, The Lord undur diri. Sampai jumpa di sesi vlog lainnya. See you and bye-bye.